Gimana kegiatannya hari ini di sekolah? Hari ini rutinitas biasa, setiap hari Kamis kita ada koordinasi dengan bidang SMK Dinas ya, Ya, dan itu alhamdulillah sih banyak informasi yang kita dapat untuk bekal kita di sekolah. perubahan atau inovasi apa sih yang pengen Bapak bawa ke sekolah ini selama jadi kepala sekolah? Inovasi, kalau inovasi itu kan sesuatu yang sebelumnya belum ada, menjadi ada, atau yang masih kurang, kita cukupin ya. Dan itu sebenarnya kalau dalam jangka pendek kita sudah ada RKT namanya, rencana kerja tahunan, itu dalam 1 tahun kita mau ngapain. Kemudian ada lagi RKJM, rencana kerja jangka menengah, itu per 4 tahun. Jadi targetnya sebelum masa jabatan saya selesai itu sudah tercapai seluruhnya ya. Dari secara oleh kampus apakah bisa bersaing dalam wirausaha di luar sana, ini tugas sekolah kami, guru-guru terutama. Kalau kepala sekolah hanya mengkoordinasikan ya, ujung utamanya di guru-guru sebenarnya. Bagaimana menciptakan dalam 3 tahun ini siswa ini begitu lulus dia punya karakter yang 4 itu tadi: bertakwa, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Nah, itu sebenarnya yang menjadi harapan besar kami sebagai kepala sekolah, karena visi misi sekolah itu sudah lama betul diprakarsai oleh Pak Turyono waktu pertama kali beliau jadi kepala sekolah tahun 2000 ya. Sampai sekarang itu belum diganti visi misi. Sekarang 2025 berarti udah 25 tahun visi misi belum diganti. Makanya target kami mudah-mudahan sebelum masa jabatan saya habis nanti tahun 2029 visi misi sekolah kita sudah menyesuaikan dengan perkembangan. Jadi yang selama ini kepala sekolah hanya dinilai kinerjanya oleh pengawas, nanti akan ada program namanya PKKS 360 derajat. Yang menilai siswa ikut nilai, orang tua siswa ikut nilai, masyarakat ikut nilai, guru-guru ikut nilai, teman sejawat sesama kepala sekolah lain mungkin yang terdekat sini ikut nilai, dan atasan langsung kita, Sudin Pendidikan juga ikut nilai. Jadi, tapi saya belum tahu pastinya kapan ya. Itu kan program pemerintah, dan itu sebenarnya sejalan dengan kami, dengan saya ya, bahwa yang paling berhak menilai itu ya seluruhnya. Kita kalau menilai diri sendiri udah pasti udah puas aja, padahal kan kita nggak tahu menurut orang lain seperti apa ya. Jadi metode penilaian itu nanti dari dinas pendidikannya gitu atau gitu? Siswa, dan itu bisa dilihat nanti kalau itu sudah keluar, insya Allah saya share deh hasilnya, hasil rapot sekolah kita gitu, berdasarkan ANBK, termasuk survei lingkungan belajar yang kemarin diisi oleh siswa dan guru gitu. Jadi Bapak yakin ya kalau penilaian sekolah kita tuh, dan kepala sekolah, guru dan sekolah, semoga nilainya baik semua ya Pak? Untuk rapot pendidikan 2 tahun terakhir memang ada peningkatan, walaupun hanya sekian persen ya. Yang tadinya merah jadi kuning, kuning jadi hijau, itu sudah alhamdulillah sih. Tapi kan di atas kertas, faktanya di lapangan kita belum tahu. Gitu. Oke, nah pertanyaan selanjutnya, bisa Bapak ceritakan gimana momen yang paling bikin Bapak bangga selama memimpin menjadi kepala sekolah? Itu kan hasil dari latihan. Walaupun mungkin nggak semua orang ngelihat pada saat mereka latihan seperti apa capeknya, seperti apa hausnya, seperti apa panasnya. Orang hanya melihat hasilnya. Mungkin ada yang kurang ya wajar. Ya. Tapi itu sangat membanggakan buat kami, buat saya ya. Ketika kita nih yang basicnya STM tapi mampu gitu. Kita punya paduan suara, kita punya tim paskibra, kita punya tim ekskul, dan itu siswa menunjukkan hasil latihannya. Itu membuat saya bangga ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika guru-guru melaksanakan tugas mengajarnya sesuai jadwal, tepat waktu, itu kebanggaan juga buat saya. Walaupun ada juga mungkin yang agak telat ya. Tapi kan mereka punya alasan, kenapa bisa telat masuk kelas ya. Tapi secara umum saya bangga dengan murid dan guru ya. Iya. Dan semua itu melalui proses latihan. Ya. Nah, pengen tahu nih Pak, kita Pak, sebelum jadi kepala sekolah ini, Pak Safi itu pernah menjadi guru atau ngajar di mana sih selain di Gerakan ini? Penasaran nih Pak. Jadi flashback ya? Iya. Flashback. Agak sedikit lama. Iya. Saya pertama kali sekolah di sini tahun 1995, kelas 1, jurusan persiapan grafika. Lulus pas Krismon.
1998. Setelah kerusuhan, presiden kedua kita lengser, terjadilah era reformasi. Orde Lama, Orde Baru, tumbang, reformasi. Pada saat itu susah nyari kerja. Padahal saya nggak pengen jadi guru. saya masuk STM. Baru tahun ketiga, saya jadi asistennya Pak Husni, ngajar setting. Waktu itu asisten Pak Husni 2, Bu Dewi Cahya, dan saya. Itu ngajar kelas 2, kelas 3-nya Pak Muin yang ngajar. Itu terus sampai 2005. 2005 saya selesai kuliah S1, punya modal ijazah nih S1. Coba ngelamar keluar, ternyata berhasil. Saya hengkang dari sini. Hengkang. Nah, selama 2005 sampai 2015 itu mengembara di luar, di industri ya, di industri. Di media pernah, di pemerintahan pernah, di advertising pernah, di penerbitan pernah, ke Bangka Belitung, ke Makassar, ke akhirnya ketika anak pertama saya lahir, karena saya sayang anak, saya nggak mau menafkahi anak dari uang yang nggak jelas. Akhirnya saya resign dari situ, ditawarkan lagi di sini, ngajar cuma 2 hari, ngajar kelas 3, awalnya cuma 2 hari, tapi lama-lama akhirnya jadi full day. Ya, jadi setiap hari begitu, dari guru biasa, wali kelas, kemudian wakil kepala sekolah bidang hubungan industri, kemudian wakil kepala sekolah bidang kurikulum, dan terakhir sekarang kepala sekolah. Nah, untuk ngajar di mana, memang paling banyak ya di sini. Kalau di dalam bidang pendidikan di sini, walaupun ada juga tambahannya di sekolah lain atau di kampus ya, kayak di akademik. Kalau di grafika itu cuma 2 tahun, kemudian di kursus dan pelatihan Bina Nusantara di daerah Bintaro itu juga cuma 1 tahun. Lebih banyak di sini memang. Buat masa depan anak-anak muda sekarang, gimana tuh? Ya udah pasti penting, sangat penting, penting. Karena tanpa pendidikan, anak-anak muda itu kan, saya bukan merendahkan, tapi memang jam terbangnya masih terbatas, masih mudah dipengaruhi. Ya. Makanya mereka butuh bimbingan. Ketika ada seorang anak yang berpikiran kritis dengan adanya perkembangan AI, coding dan media seperti sekarang, apa masih perlu sekolah? Ya kan kita mau belajar apa juga ada di internet, gampang. Mau belajar desain ada, belajar lain-lain ada, ya broadcasting ada, sebagainya. Jawaban kami sebagai orang pendidikan, media di luar sana itu hanya mengajarkan skill, hard skill ya, keterampilan yang sifatnya kulit ya. Tapi mereka tidak terkena energi. Makanya guru-guru harus punya energi positif nih yang bisa dikenakan ke muridnya. Energi positifnya apa aja? Semangat pertama. Semangat, kejujuran. Tadi waktu Zoom, Bu Kabit itu sempat memaparkan juara. Juara itu ada 5 huruf ya. J, U, A, R, A. Juara. J-nya itu jujur. U-nya itu unggul. A-nya itu analitis. R-nya itu rajin. Dan A yang terakhir itu aplikatif. Jadi bukan hanya berwacana, ngomong ke sana kemari, tapi nggak ada action, nggak ada aplikasi yang bisa dihasilkan gitu ya. Nah, yang pertama pendidikan itu masih sangat penting di tengah-tengah kemajuan teknologi yang ada sekarang. Tetap sekolah itu harus ada supaya anak-anak muda kita nggak kehilangan arah gitu. Tetap dia ada pegangan, gitu. Ada rule. Ya. Nggak menerusin yang juara nih Pak. Yang mana? Tadi kan baru jujur. Lu A-nya mau diterusin nggak? Panjang kalau diterusin. Okay. Iya. Saya nunggu ini mau diterusin apa? Boleh kalau sekilas-kilas sih nggak apa-apa ya. Karena juga saya baru dapat tadi kan, belum mempelajari lebih lanjut. J itu jujur, U-nya itu unggul. Memang di atas kertas kita ini akreditasinya A, nilainya 92, itu unggul. A, ya. Karena 90 itu masih B, 91 ke atas baru A. Nah, mempertahankan keunggulan ini yang susah kan. Kalau mencapainya mungkin kita bisa ibarat kita melihat sesuatu dari berbagai perspektif, sudut pandang. Itu yang disebut holistikal perspektif ya. Bukan hanya dari satu sudut menurut dia pribadi, tapi harus mampu menganalisis dari berbagai faktor. Itu A.
analitis. Kemudian rajin. Rajin ini kebalikannya apa ya? Males. Ini musuh terbesar kita nih, males. Beberapa industri perusahaan itu sempat mengeluhkan anak-anak terutama anak SMK yang baru lulus ketika kerja di perusahaan. Ini kok sikapnya begitu, maunya rebahan duduk. Ini kita harus mampu membuktikan generasi kita ini nggak seperti itu. Makanya harus dilawan rasa malas itu menjadi generasi yang rajin. Jadi semua yang dipelajari oleh murid kita di SMK kita ini dalam bentuk proyek supaya yang terakhir itu aplikatif itu bisa terwujud. Jadi bukan cuma pinter di otak doang, tapi bisa mengaplikasikan. Ilmu itu buat apa sih dalam kehidupan kita sehari-hari? Tuh. Ya, Mas. Oke, menarik. Ya. Juara itu ternyata singkatannya lu jujur, biasa banget. unggul, analitis, rajin, aplikatif. Ya. Terakhir aja nih Pak, pertanyaan terakhir lagi. Tadi terakhir ya. Masih ada 5 menit. Jadi apa sih harapan Bapak Kepala Sekolah Pas HPI untuk siswa-siswa yang masih aktif belajar ini dan saran untuk guru dan siswa-siswa SMK Grafika nih. Gimana menurut Bapak? Untuk siswa maupun guru diharapkan terutama dalam pembelajaran mendalam yang digaungkan oleh menteri kita sekarang ya. Pembelajaran mendalam itu kan bermakna berkesadaran dan menyenangkan. Kita harus sadar dulu, gurunya sadar ngajar, muridnya sadar belajar. Itu mereka harus sadar dulu itu. Kemudian yang dipelajari harus bermakna dalam kehidupannya, bukan sekedar ngisi waktu supaya dibilang anak putus sekolah atau pengangguran ya. Atau sekedar menggugurkan kewajiban bagi guru, enggak, tapi harus bermakna. Ketika dia mengajar untuk siswa, yang diajarkan itu bermakna buat dirinya, buat siswa, dan untuk yang lain juga. Berkesadaran, bermakna, dan menyenangkan. Ini yang kita pengen wujudkan di sekolah kita, supaya jadi sekolah yang menyenangkan. Karena beberapa tahun yang lalu pernah kita ada kunjungan dari Aceh. Waktu itu saya belum resign, masih tahun 2002. Ada guru-guru studi banding dari Grafika Lok Semawe. Dilihat dari bangunannya aja, sekolah ini kok kayak penjara gitu. Temboknya tebal-tebal, ada tralisnya. Terus dulu belum ada mural, masih polos. Makanya teman-teman dari Aceh itu sempat komen, sekolah ini kok kayak penjara gitu. Temboknya tebal, jendelanya ditralis, terus polos. Belum ada mural seperti yang kita lihat sekarang gitu. Saya pengen guru maupun siswa senang belajar di sini, senang ngajar di sini, seperti itu, Mas. Lagi Pak, yang baik. Amin. Ya. Menjadi pemimpin sekolah yang bisa bertanggung jawab dan amanah untuk. Amin. Kami juga untuk teman-teman ya, jangan ragu-ragu untuk bilang aja sekolah ini kurangnya di mana, supaya kita bisa menyusun strategi untuk menambal kekurangan itu. Kalau kita nggak tahu kurangnya di mana kan kita menganggap udah baik aja. Jadi statis, kita nggak bisa maju. Ya. Cukup, Pak Syafi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih. Ya, makasih. Gerah juga. Iya,